Halo semuanya, kembali lagi di channel Hobi Rakit. Masih bersama saya Sulis dan ini adalah review SD Gundam World Heroes Weapon Set A dan Weapon Set B. Kedua weapon set ini diperuntukkan untuk SDWH Wukong Impulse Gundam ya. Dan keduanya ini saya dapatkan di Tokopedia. Untuk weapon set A sendiri saya dapatkan di toko yang bernama Hobby Japan dengan harga sekitar Rp20.000. Sedangkan untuk weapon set B ini adalah bonusan ya atau gratis dari toko yang bernama Multi Toys ketika saya berbelanja di sana. Dan langsung saja kita bahas keduanya ya. Yang pertama akan saya bahas weapon set A-nya terlebih dahulu. Untuk bungkusnya ini keduanya sama ya, plastik aja kayak gini, nggak ada box-box itu. Di sini ada semacam kertas gitu ya, ya memang kertas sih, satu lembar gini, ada 2 halaman. Di halaman pertama kayak ini ya, nama weapon setnya kayak ini, terus ini logo dari SDW Heroes-nya, terus ini isinya ya, isinya sendiri cuma ada 3 ini. Ini semacam efek, nah ini digunakan ini ya, efek ya ujung apa ini, awan kinton kayaknya ini. Ya kayak inilah efek kayak ini. Terus yang kedua ini ada semacam rifle atau cannon ya, launcher, sorry ini adalah launcher karena ini impulse ya, berarti ini harusnya sih launcher, sedangkan ini adalah swordnya. Terus di sini ada lini dari SDBH ya, kayak gini, ada agak banyak ini. Oh dikit sih, cuma ada 8. Tapi ini harusnya sih produk lama ya. Untuk produknya sendiri ini tahun berapa ini, kok nggak ada? Oh ini tahun 2021. Oh SDBH itu baru ya, oke. Jadi kayaknya SDBH itu memang baru ya. Untuk bagian depannya kurang lebih seperti ini ya. Terus di baliknya ini ada petunjuk atau instruksi perakitan ya, kayak gini. Terus ini ketika digabungkan dengan weapon set B ini namanya Jindoyun atau awan kinton lah. Terus ini isinya, ini ada 3 runner ya, berwarna kuning ke orange yang clear kayak gini ya. Terus untuk weapon set B nya sendiri ini kurang lebih sama ya, yang pasti ya. Desainnya kayak gini, namanya, terus logo dari seriesnya. Terus ini isinya ya kayak 2 buah apa ini, 2 buah kayak awan gini. Terus ini untuk base nya. Terus di sini kurang lebih sama ya, lini SDW Heroes-nya. Terus diproduksi pada tahun 2021 sama ini. Sedangkan di halaman sebaliknya ini petunjuk rakitnya ya, instruksi perakitannya. Terus untuk runnernya sendiri ini cuma ada 1 kayak gini, berwarna yang sama dengan weapon set A. Oke, karena ini belum dirakit ya, jadi setelah ini akan saya rakit terlebih dahulu. Setelah dirakit hasilnya kurang lebih seperti ini. Di sini untuk weapon set A terbagi menjadi 3 bagian dan weapon set B juga terbagi menjadi 3 bagian. Untuk proses rakitnya sendiri ini cukup mudah ya dan cepat. Untuk waktu yang saya butuhkan merakit weapon set ini sekitar 5 menit saja. Dan langsung saja kita bahas dari weapon set A terlebih dahulu. Di sini yang pertama ini adalah ujung dari Jindoyun ya. Bentuknya seperti ini. Ini menggunakan 3 parts ya. Parts yang paling ujung ini, parts yang tengah, dan parts handle-nya ini. Untuk handle-nya ini memang digunakan ketika menggunakan tangan ya, dipegang bagian sini atau dipasang di kaki ketika menyerang menggunakan kaki, tentu saja ya. Di sini ada semacam konektor ya, bulat seperti ini. Ini harusnya sih dipasang di ujung kaki dari Wukong Impulse Gundam-nya. Dan ya, ketika dicopot ini bisa dipasang di ujung dari senjatanya, tongkat ini ya. Senjata dari Wukong Impulse Gundam ini. Oke. Dan selanjutnya di sini ada swords ya. Impulse itu memiliki 2 senjata kalau nggak salah, swords dan launcher. Di sini disertakan juga swordnya. Ini cuma ada 1 bagian saja seperti ini. Terus yang ketiga adalah launchernya, tentu saja seperti ini. Ini juga 1 bagian saja atau 1 part saja kayak gini. Kemudian untuk set B-nya, weapon set B, di sini ada 2 buah apa ini? Semacam awan ya, bentuknya kayak ini sama. Di sini juga ada handle-nya kayak gini, dipegang di tangan harusnya.
Ya, harusnya sih dipegang di tangan. Selain ini juga harusnya sih bisa dipasang di Jin Do-hyun ya, sebagai awannya. Ini untuk handle-nya dipasang di sini kayak gini. Untuk di sini juga kurang lebih sama seperti yang ini. Oke. Terus yang terakhir adalah base dari Jin Do-hyun-nya ya. Ini juga bisa dipasang langsung di tangan Wukong Impulse Gundam menggunakan ini handle-nya ini kayak gini. Ini terdiri dari 3 parts ya. Ini ekornya, terus piece-nya, dan handle-nya. Oke, untuk weapon set A dan weapon set B kurang lebih bagian-bagiannya seperti itu ya. Oh ya, ke-6 bagian ini bisa digabungkan ya, yang membentuk yang namanya Jin Do-hyun atau awan Kinton. Ini langsung saja saya praktikan ya. Di sini untuk base-nya ya kurang lebih seperti ini. Untuk ujungnya ini handle-nya kita copot, terus kita simpan di sini. Ya, di sini harusnya. Seperti ini. Terus ujungnya kita pasang di sini. Ya, betul. Terus ini tadi kita simpan di bagian sini untuk handle-nya. Ini juga kita simpan di bagian sini. Oke, sudah. Dan ini ada lubang kotak ya. Kayak gini. Kita pasang di sini, dan ini juga kita pasang di sini. Dipasang di bawah ini juga bisa ya, kayak gini. Nah, tapi bagusnya yang atas. Nah, seperti ini. Terus untuk senjatanya ini, swordsnya, ini ada konektor kayak gini ya. Ini dipasang di sini. Sepertinya harusnya senjata dulu yang dipasang. Seperti ini. Terus ini juga ada dipasang di sini. Oke. Nah, ini jadi bentuknya Jin Do-hyun atau awan Kinton dari Wukong Impulse Gundam-nya. Oke. Untuk pembahasan dari senjatanya kurang lebih seperti ini saja ya. Langsung saja kita lihat beberapa action pose dari Wukong Impulse menggunakan kedua weapon set ini. Yuk. Untuk kesimpulan dari kedua weapon set ini, menurut saya cukup recommended ya, terutama untuk kalian yang sudah memiliki SDWH Wukong Impulse Gundam yang ada di atas ini. Nah, ini. Kedua weapon set ini memiliki gimmick ya, beberapa mode senjata ya. Yang pertama ada ini, yang ujung dari Jin Do-hyun-nya. Ini bisa digunakan di tangan, di tongkat, dan di kaki juga. Terus ada dua yang bentuknya seperti awan ini, bisa digunakan semacam knuckle kedua tangannya. Terus ada base-nya ini juga yang bisa digunakan seperti cannon, ya cannon. Terus ada swords dan launcher juga. Ya, untuk
weapon set menurut saya ini cukup lengkap ya, dan harganya sendiri bisa dibilang murah karena untuk yang weapon set A itu harganya 20.000, kemungkinan besar untuk yang weapon set B juga kurang lebih sama 20.000. Jadi kalau kalian membeli keduanya ya harusnya sih kurang dari 50.000, dan ini cukup worth it. Oke, untuk kesimpulan dari kedua weapon set kurang lebih seperti ini saja ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik tombol like dan subscribe. Dislike juga tidak masalah. Serta jika ada pertanyaan, kritik maupun saran, sampaikan saja di kolom komentar seperti biasanya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.